warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton video yang saya hormati, izinkan saya berbagi pengalaman dalam menyusun bahan ajar teks. Kali ini kita akan membahas tentang strategi dan trik menulis bahan ajar teks. Sebagai informasi bahwa materi penulisan bahan ajar ini dibutuhkan oleh para pendidik, khususnya para dosen di pendidikan tinggi. Ibu bapak sekalian yang menonton video ini, saya Yusrin Sanusi Baso, guru besar dalam bidang pembelajaran bahasa bernuansa komputer di Universitas Hasanuddin. Pada saat video ini dibuat, saya mendapat tugas atau diberi amanah sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin. Pada sesi pertama ini, penonton atau peserta diharapkan mampu menulis satu modul ajar dari salah satu sub-CPMK mata kuliah yang diampunya. Ini adalah capaian pembelajaran dari sesi kita ini. Ibu bapak sekalian, perlu kita pahami bahwasanya RPS itu adalah salah satu syarat atau syarat utama di dalam penyusunan modul dan buku ajar. Sebentar kita akan bedakan apa bedanya modul ajar, buku teks atau referensi, buku monograf, dan buku chapter. Ini semua masuk dalam kategori bahan ajar. Oleh karena itu, supaya ibu bapak bisa menyelami apa yang kami paparkan, kami berharap bahwa 4 video yang akan disiapkan ini dengan waktu berbeda-beda, ibu bapak bisa menontonnya. Video pertama yang sekarang ini sedang ibu bapak tonton adalah strategi dan kerangka penulisan modul atau buku ajar. Kemudian video kedua nanti itu adalah bagaimana menghitung jumlah halaman modul atau buku ajar. Ini perlu juga kita ketahui karena terkadang sebagai dosen kita ini kadang memberati mahasiswa memberikan terlalu banyak bacaan, padahal penguasaan konsep dan teori hanya terbatas pada halaman-halaman tertentu. Jangan sampai kita mensalimi mahasiswa-mahasiswi kita. Video ketiga itu adalah bagaimana cara menguji keterbacaan paragraf dari modul buku ajar yang kita susun. Jangan sampai kita menulis begitu saja, apalagi sekarang ini banyak yang memanfaatkan AI, itu bisa berlebihan paragrafnya. Namun secara ilmiah berdasarkan uji keterbacaan paragraf, ini tidak terbaca paragrafnya atau kadang dibaca tetapi peserta didik yang membacanya tidak paham, bahkan kadang tersesat. Ini penting juga untuk kita pelajari. Semoga bermanfaat pada video ketiga ini. Selanjutnya pada video keempat itu adalah teknik menyusun bahan ajar, khususnya modul ajar atau buku ajar yang berbasis penelitian. Jadi ada 4 video yang saling bersambung menyambung. Semoga ibu bapak semua dapat menonton video ini. Dan supaya video ini terus berkembang, jangan lupa subscribe, like, and share. Kenapa kita perlu menulis modul ajar atau buku ajar? Ini dasar hukumnya. Jadi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu mensyaratkan bahwasanya ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik profesional. Dalam hal ini guru dan dosen. Itu nanti kita akan bahas nanti. Yang kedua, kita bisa mengacu ke Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Di sini di pasal 40 tentang standar isi, pasal 42 tentang materi pelajaran, kemudian di pasal 43 tentang modul. Lalu kita juga bisa melihat di pedoman operasional penilaian angka kredit tahun 2024, kemudian pedoman operasional BKD tahun 2021. Jadi tidak ada salahnya kita sebagai dosen dapat menyusun modul sesuai dengan standar-standar yang ada. Kalau kita lihat di PO PAK 2024, di sini ada modul yang memang menjadi bagian dari penilaian angka kredit kita. Kemudian di BKD juga kita bisa lihat ya ada modul di sini yang bisa kita jadikan dasar untuk mendapatkan poin bagi kita. Karena itu ibu bapak sekalian, pertanyaan penting adalah mengapa bahan ajar penting dibuat atau disusun oleh tim dosen mata kuliah? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di pasal 60 ditegaskan tugas guru dan dosen. Dan kita harus ingat bahwasanya
guru dan dosen yang profesional itulah yang diberi tunjangan yang kita katakan sertifikasi guru atau sertifikasi dosen. Dan karena itu, karena kita di pendidikan tinggi sebagai contoh, maka seorang dosen yang profesional itu, dosen dianggap profesional jika memiliki 5 kompetensi. Kompetensi pertama adalah kemampuan perencanaan yang ditandai dengan adanya perencanaan proses pembelajaran yang saat ini kita kenal dengan rencana pembelajaran semester atau apapun namanya. Yang kedua, ada bahan ajar, dan tentu saja bahan ajar ini diantaranya adalah bahan ajar teks, yaitu modul ajar, buku teks, buku monograf, ataupun buku chapter. Tapi kita akan fokus pada modul ajar. Yang kedua, kemampuan melaksanakan. Apa yang kita rencanakan, itulah yang kita ajarkan. Kemudian, kemampuan mengendalikan. Artinya, benarkah yang kita rencanakan itu kita ajarkan, dan karena itu kita perlu mengecek. Jangan-jangan lain yang kita rencanakan, lain yang kita ajarkan. Lalu, kemampuan menilai. Benarkah yang kita rencanakan, kita ajarkan, yang kita kendalikan, kita juga menilai berdasarkan itu semua. Karena khawatir, lain yang direncanakan, lain yang dilaksanakan, lain yang dimonitoring, lain pula yang dinilai. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan evaluasi. Khusus bagi kita di pendidikan tinggi, setelah kita menilai, keluar nilai A, B, C, D pada mata kuliah kita masing-masing, kita masih harus melakukan evaluasi. Apakah capaian pembelajaran mata kuliah, apakah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah itu kita sudah capai atau tidak? Apakah capaian pembelajaran mata kuliah yang kita turunkan dari capaian pembelajaran lulusan itu kita capai atau tidak? Dan ini terkadang jarang kita lakukan sebagai seorang dosen. Dan jika itu kita tidak lakukan secara tidak langsung, kita melanggar undang-undang guru dan dosen. Ya. Atau kalau kita lebih sarkastis, kita bawa ke ranah agama, boleh jadi ini menjadi tidak halal. Ya, sertifikasi dosen yang kita terima tiap bulan itu menjadi tidak halal karena 1 atau 2 dari kompetensi-kompetensi tadi yang seharusnya kita lakukan, kita tidak lakukan. Nah, kalau itu terjadi, barangkali itulah yang sering mengganggu kehidupan kita. Sering kita menjadi galau dan macam-macam. Inilah proses pembelajaran yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Bisa dibaca secara detail di pasal 10. Selain itu, kita menyusun modul ajar karena terkadang kita menghadapi tuntutan akreditasi. Jadi, baik di akreditasi nasional, BANPT ataupun lembaga akreditasi mandiri, itu sering kita mendapat pertanyaan, berapa mata kuliah yang memiliki modul ajar yang disusun dari hasil riset? Atau berapa mata kuliah yang sudah lengkap modul ajarnya sebagai standar penguasaan konsep dan teori? Di akreditasi internasional juga, misalnya ya AUN-QA, ASIN, FIBA, ABET, IABI, ABES, dan lain-lain, kita juga kadang ditanya seperti itu. Sehingga dengan menyusun modul ajar itu, selain melaksanakan amanah undang-undang guru dan dosen, kita juga bisa membantu prodi kita di dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam akreditasi. Sebagai seorang dosen, tentu kita tidak ingin menjadi penumpan di prodi kita. Kita ingin mensumbangsi, kita ingin memberikan sesuatu kepada prodi kita supaya prodi kita bisa dikenal secara nasional ataupun internasional. Selain itu, dengan buku ajar Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa membantu prodi, fakultas, dan universitas. Kenapa? Karena di dalam modul ajar itu tertuang apa yang kita butuhkan. Jadi, menulis modul ajar atau buku ajar tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi sebagai seorang dosen, tapi juga membantu institusi kita. Untuk sesi ini, seperti kita ketahui, itu berada di jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya format RPS seperti ini. Kenapa format RPS seperti ini? Didahului dengan sub JPMK di kolom kedua, kemudian penilaian kolom 3 dan 4 ada indikator, ada kriteria, kemudian 5, 6, 7 itu terkait dengan proses pembelajaran atau teaching and learning. Ini karena kita menganut salah satu teori constructive alignment. Jadi di dalam teori outcome based education ada bagian yang namanya constructive alignment, ada 3 segitiga. Segitiga pertama bagian atas, bagian ujung di atas itu adalah learning outcomes. Kemudian di sudut bawah di sini itu namanya student assessment, lalu di sudut ketiganya di sini adalah teaching and learning method. Karena itu berdasarkan design cycle
dari constructive alignment, maka yang pertama dulu itu adalah learning outcomes. Makanya di kolom pertama ini adalah learning outcome. Kemudian sudut bawah itu adalah student assessment. Makanya kenapa kolom 3 dan 4 berada sesudah kolom 2, learning outcomes. Kemudian kolom 5, 6, 7 yang mengandung bentuk dan metode pembelajaran itu adalah teaching and learning. Jadi urutan kolom-kolom ini karena ada teori yang kita gunakan, teori outcome based education dengan constructive alignment yang kita pakai. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana ini bisa dibahas di video kami yang lain, bisa ditonton di RPS. Silakan lihat di YouTube. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, inilah yang akan kita jadikan sebagai materi modul yang akan kita tulis. Karena kita tahu bahwa di sini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai. Dan karena itu kita harus tahu cara mengukurnya. Kita tahu bagaimana cara membawakannya, lalu materi apa yang diajarkan. Nah, inilah materinya akan kita susun. Karena itu setiap satu sub CPMK akan menjadi satu modul. Jadi satu sub CPMK menjadi satu modul, dua sub CPMK kedua akan menjadi modul kedua, dan seterusnya. Jadi kalau kita dosen menyusun rencana pembelajaran semester ada 7 sub CPMK, berarti akan ada 7 modul. Nah, ini yang akan disusun di modul 1, 2, dan 3. Ini kalau posisinya sebagai modul ya. Jadi ini modul 1, modul 2. Tapi kalau itu kita ubah menjadi buku ya, maka modul 1 ini nanti akan berubah menjadi bab ya. Jadi dia akan berubah menjadi bab 1, bab 2, dan seterusnya yang di sini. Jadi ini kalau dia sudah menjadi buku. Jadi kita dahului dengan modul dulu. Lalu kalau seluruh modul, seluruh CPMK itu kita sudah susun, maka dia akan menjadi sekumpulan modul yang kita ubah formatnya sedikit, maka dia berubah menjadi buku ajar. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Jadi sekedar informasi lagi bahwa ini ada bahan ajar. Bahan ajar ini dibagi dua, ada teks dan ada non teks. Yang teks lagi ini ya, itu dibagi lagi. Target kita kan di sini di modul ajar di sini ya. Dan perlu kita akui bahwa modul ajar dan buku ajar itu harus berbasis RPS. Tidak ada modul ajar, tidak ada buku ajar tanpa RPS. Kenapa? Karena sub CPMK pada RPS inilah yang kita susun dalam modul ajar. Itulah yang kita susun dalam bab-bab pada buku ajar. Ada pembuku teks dan referensi, itu terserah bacaan kita, renungan kita bisa masuk di sini. Buku monograf itu dari hasil penelitian kita ya. Ya paling gampang kan kita bisa melihat ya kalau kita lihat begini ya. Jadi modul ajar dari RPS, buku ajar dari RPS, buku tes referensi dari renungan, sub penelitian dan lain-lain. Tapi kalau buku monograf bisa dari skripsi yang kita ubah, tesis, disertasi, atau penelitian utuh. Nah, yang membedakan antara buku teks dengan buku monografi itu karena pada monografi ini metode penelitian harus ditulis, sementara di buku teks belum tentu. Jadi, saya secara pribadi suka membaca buku monograf karena saya bisa belajar banyak penelitian di sana. Lalu, hal yang sering terjadi di negara kita atau di pendidikan tinggi Indonesia adalah modul atau buku ajar itu tidak tersusun alias terbengkalai. Kenapa begitu? Karena riset kecil kami mengatakan kondisi dosen Indonesia itu setidaknya di tempat kami itu harus mengajar di kampus. Sekarang dengan jumlah mahasiswa yang banyak, kita harus tertatih-tatih mengajar di kampus. Kita juga harus meneliti, kita harus melaksanakan pengabdian. Di samping itu kita kadang harus seminar di luar kampus, harus kita melakukan kegiatan di luar kampus. Dan yang lebih lagi adalah kegiatan lainnya, dan ini biasa mendominasi, ini yang paling banyak mendominasi daripada lain-lain, sehingga buku ajar tidak atau modul ajar tidak tersusun. Ibu bapak sekalian, karena itulah pertanyaan kita sekarang adalah mengapa bahan ajar ini penting dibuat oleh tim dosen? Karena kita tidak tahu. Ya, tadi itu adalah dasar hukumnya. Sekarang kenapa ini penting dibuat Bapak Ibu sekalian? Kita mengerti betul bahwa di semua prodi ada kurikulum prodi. Dan kurikulum itu kita menjanjikan bahwa kalau Anda masuk di sini, inilah profil Anda. Ada profil 1, profil 2, profil 3. Dan masing-masing profil itu kita turunkan lagi menjadi capaian pembelajaran lulusan. Ada sekian profil dan sekian capaian pembelajaran lulusan yang kita janjikan kepada peserta didik kita. Karena itulah Ibu Bapak sekalian, dari sini kita mengetahui bahwa dari CPL ini ada bahan kajian. Bahan kajian inilah yang kita susun menjadi mata kuliah. Ada 2 bahan kajian disusun menjadi 1 mata kuliah.
Ada 3 bahan kajian disusun menjadi mata kuliah lagi. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Lalu dari bahan-bahan kajian inilah yang kita kemudian susun rencana pembelajaran semesternya. Inilah kita kemudian membuat modul dan buku ajar. Dengan demikian, apa yang kita janjikan pada profil ini, khususnya dalam penguasaan konsep dan teori, kita sudah siapin di sini. Jadi kita tidak akan pernah lari, dan pasti capaian pembelajaran lulusan yang kita janjikan, yang menjadi bagian dari ciri profil yang kita sebutkan dalam kurikulum kita, pastinya sesuai dengan apa yang kita sebutkan. Karena itulah jangan sampai lain yang kita janjikan di sini, lain pula yang kita ajarkan di sini. Karena ini adalah target-target yang harus kita siapkan atau berikan kepada peserta didik kita. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam penulisan modul itu kita terkait dengan SKS. Ya, seperti kita ketahui bahwa kalau ini kita bicara tentang Permendikbud nomor 3 tahun 2020, tapi ini kan sudah tidak berlaku ya. Jadi ini saya langkahi, karena ini sudah lewat. Tetapi hal yang menarik itu bahwasanya apapun namanya, baik Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ataupun Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang lalu, satu SKS itu kan sama dengan 170 menit. Ya, ini poin penting barangkali ya yang harus kita. Tapi ini kan sudah tidak berlaku karena sudah digantikan dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023. Jadi kalau kita lihat di sini di pasal 16, pengertian satu SKS dalam bentuk pembelajaran itu kan seperti ini. Jadi ada bentuk pembelajarannya, ada kegiatan belajarnya, dan ada beban belajarnya. Nah, beban belajar ini kalau satu SKS itu kan sama dengan 45 jam per semester. Kalau ini kita bagi 16, itu kan kurang lebih sama dengan 2,8 jam atau 168 menit. Ini kita berikan menjadi 170 menit. Ya, kita bulatkan seperti itu. Nah, di Permendikbudristek ini kan ada kegiatan belajar. Ada kegiatan belajar terbimbing di mana dosen berhadapan dengan peserta didik, baik secara daring ataupun secara luring. Lalu ada kegiatan penugasan terstruktur ya untuk menjadi instrumen yang akan kita gunakan apakah peserta didik kita itu telah mencapai capaian pembelajaran atau subcapaian pembelajaran yang kita berikan. Lalu ada kegiatan mandiri. Nah, terkadang mahasiswa itu kalau tidak diberikan tuntunan panduan, ini kadang tidak berjalan dengan baik. Karena itulah kita butuh modul ajar untuk mengisi kekosongan ini, terutama di kegiatan mandiri di sini. Ya, setidaknya ini sebagai instrumen minimal bahwa konsep dan teori yang kita siapkan, yang kita berikan, kita rangkum dalam modul ajar kita itu bisa dibaca oleh peserta didik, dan dengan demikian kita berharap capaian pembelajaran yang kita janjikan bisa dicapai. Perhatikan Ibu Bapak sekalian di sini bahwasanya kegiatan belajar di sini kan waktunya kalau dulu yang Permendikbud nomor 3 ini kan 50 menit per satu SKS ya. Ini 60 totalnya 170. Tapi kalau sekarang ini bisa saja kegiatan belajar terbimbing itu tidak mesti 50 menit per satu SKS. Bisa saya kurang, tinggal diatur. Tapi apapun namanya, apapun yang kita berikan ketiga kegiatan belajar ini totalnya adalah 170 menit. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jadi kita menyiapkan modul ajar itu untuk mengisi kekosongan di bagian ini ya. Yang akan mereka baca, yang akan mereka pelajari. Karena itulah di RPS kita, ini bagian dari RPS kita. Ini mata kuliah kebetulan ya, transformasi digital pendidikan. Ini yang sempat kami tuliskan, yang kami berikan sebagai kira-kira informasi minimal lah tentang materi kajian yang ada di mata kuliah transformasi digital pendidikan seperti ini. Jadi ini ada pustaka utama, ada pustaka pendukung saat ini. Kebetulan mata kuliah ini diberikan kepada kami berdua dengan Dr. Hendra dari Fakultas Ilmu Komputer, dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas MIPA. Kami mengajarkan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mata kuliah ini terdiri dari 7 sub CPMK. Ada 7 sub CPMK. Ini materinya ya. Ada 7 sub CPMK-nya. Jadi kalau kita lihat, ini ada buku 1, 2, 3. Makanya di bagian RPS seperti ini tertulis pustaka utama 1 dan 2. Pustaka utama 2, 3, dan 4. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, inilah yang kemudian kita akan jadikan dasar penyusunan modul ajar, karena kita fokus pada modul ajar ya. Jadi inilah yang menjadi acuan penyusunan modul ajar. Nah, materi yang ada di bagian ini, inilah yang akan kita susun menjadi
bacaan yang mudah dibaca oleh peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita janjikan di sini. Seperti itu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa sub CPMK pertama ini itu 2 pekan ini. Sub CPM kedua itu 3 pekan, pekan ketiga, 4 dan 5 ini. Ya, jadi pengaturan pekan di sini itu setiap sub CPMK berbeda-beda. Sangat tergantung dari kedalaman dan keluasan materi kajian yang diberikan. Sehingga satu sub CPMK kita ganjar mungkin 1 kali pertemuan, mungkin 2 kali pertemuan, ada yang 3 kali pertemuan bahkan lebih. Baik, ini satu sub CPMK. Satu sub CPMK ini akan menjadi 1 modul. Kemudian sub CPMK kedua juga akan menjadi modul kedua. Ya, jadi meskipun pekannya berbeda antara sub CPMK pertama dan kedua, tapi karena dia satu sub CPMK, maka dia 1 modul. Ya, jadi kita tidak bicara tentang jumlah pekan pada modul, tetapi sub CPMK itu sama dengan 1 modul. Artinya satu sub CPMK dibuat dalam 1 modul. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita lihat di sini, yang ini ya, kalau kita lihat, karena ini 2 pekan, maka kegiatan belajarnya ada 2. Kita perhatikan di sini. Kemudian yang ketiga ini, yang di bagian di sini, kalau kita lihat, karena dia 3 pekan ini, maka dia ada kegiatan belajar ada 3. Kegiatan belajar ketiga, keempat, dan kelima. Kalau di sini kegiatan belajar 1 dan 2. Kenapa? Karena 2 pekan ini. Jadi sekali lagi, jumlah kegiatan belajar itu pada satu sub CPMK sangat ditentukan oleh kedalaman dan keluasan materi kajiannya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ya, ini, maka yang ini akan menjadi modul 1. Tadi kita sudah bahas ya, terdiri dari kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Sedangkan yang sub CPMK kedua itu akan menjadi modul kedua dan akan ada 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 3, kegiatan belajar 4, dan kegiatan belajar 5. Kenapa? Karena 3 pekan. Ya, 3 kali pertemuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada bagian pendahuluan di setiap modul, di setiap kegiatan belajar, di setiap kegiatan belajar pasti ada pendahuluannya, ada penyajiannya, dan ada, ini bukan pendahuluan, ini penutup. Ini ini salah ketik, ya. Mohon maaf sekali, ini salah ketik. Ini penutup di sini, mohon maaf. Ini bagian penutup. Lalu untuk bagian penyajian itu terdiri dari ada materi, bisa hasilnya dari penelitian, di dalamnya ada ilustrasi, ada contoh kasus dan refleksinya, ada rumus, ada grafik, ada gambar. Haruskah ini ada semua? Tidak mesti. Sangat tergantung dari kebutuhan, sangat tergantung dari uraian materi. Nah, ini halamannya, ini jumlah halamannya bagian C ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai jumlah halaman itu berlebihan untuk 1 SKS. Nanti kita akan bahas bagaimana menyusun jumlah halaman. Jadi yang dihitung jumlah halamannya adalah di bagian C ini. Ya, di bagian C ini. Yang lain itu kita tidak hitung, tapi ini yang kita hitung jumlah halamannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, seperti inilah anatomi penulisan modul dan strukturnya. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau kita pindah ke buku ajar, tadi kan modul ajar, ini sekarang buku ajar, maka ini juga yang kita susun menjadi materi dari buku ajar kita, di mana yang tadinya ini menjadi modul ajar, dia menjadi bab 1. Yang sub CPM kedua akan menjadi bab 2 seperti ini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bedanya hanya pada salah satu di antaranya adalah penulisan modul dan bab. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini, ini anatomi bab, ya. Jadi ada subbab 1.1, di sini ada subbab 1.2. Masing-masing ada pendahuluan, penyajian, penutup. Jadi sebenarnya kalau kita sudah punya modul ajar, ini tinggal kita revisi struktur penulisannya, dia sudah berusaha menjadi buku ajar. Tapi sekali lagi, buku ajar itu adalah kumpulan dari modul. Jadi sebaiknya kita buat modul dulu, kemudian setelah itu kita kompilasi menjadi buku ajar. Sama dengan ini di sub CPM kedua, itu kita susun seperti ini Bapak sekalian. Dia akan menjadi sub bab 21, 22, dan 23, sama dengan di atas. Jadi ini berlanjut seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, ini akan menjadi bab 1. Jadi ada subbab 1.1, ada subbab 1.2, karena dia 2 kali pertemuan ya.
Jadi seperti ini juga kita lihat. Kalau kita lihat dari contohnya, ini kegiatan belajar ini menjadi sub bab 21, 22 dan 23. Ini bagian pendahuluan. Ini lagi salah. Ini mohon maaf, ini penutup ya. Ini karena copy paste. Mohon maaf para pemirsa. Ini penutup di sini bagian ini. Lalu ini akan berubah menjadi seperti ini Bapak sekalian. Ya, sama, kurang lebih sama dengan itu semua. Ada gambar apa semua. Lalu di sini kita lihat anatomi buku ajar. Jadi ada pendahuluan, ada bab 1, bab 2 sampai bab 7. Kenapa bab 7? Bisa saja bab 8 dan seterusnya. Kenapa bab 7? Untuk kebetulan karena mata kuliah kami ini di Transformasi Digital Pendidikan ini terdiri dari 7 sub CPMK. Karena 7 sub CPMK, maka ada 7 babnya. Lalu ada penutup, kemudian ada glosari, kemudian ada indeks ya. Ini tadi yang penyajiannya di sini, ini penutupnya, ada glosari, ada indeks. Kalau di modul itu tidak ada glosari, tidak ada indeks ya. Jadi ini nanti akan menjadi bab 1, ini menjadi bab 2. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Bagaimana format dan struktur modul ajar? Nanti kita akan lihat di lampiran bagaimana strukturnya ini, tapi saya ingin kasih lihat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti ini modul strukturnya. Ada modulnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada modul, kemudian di sini ada pengantar, ya, apa yang harus ditulis sudah ada. Di sini ada rencana pembelajaran semesternya harus dilampirkan. Lalu kita mulai masuk di kegiatan belajar 1. Kalau ini di CPMK pertama tentunya. Di setiap kegiatan belajar itu ada deskripsi singkat, ada relevansi, ada pembelajarnya di sini tadi bagian C ya. Ada uraian, ada rangkuman, ada pustaka. Kemudian di sini ada penilaian kegiatan belajar yang terdiri dari ada di sini penilaian dalam artian di sini ada soal-soal, tes formatif, kemudian ada umpan balik dan tidak lanjut ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan belajar sama, deskripsi, relevansi, pembelajaran, uraian, kemudian ada di sini penilaian kegiatan belajar. Di sini ada soal formatif dan di sini ada umpan baliknya dan seterusnya. Ini adalah format buku ajar, modul ajar yang kita siapkan di Universitas Hasanuddin saat ini. Dan ini juga kita sudah bersyukur karena beberapa kali kita ikut akreditasi internasional, kita tunjukin dan mereka menilai sangat bagus. Jadi kita tak mempertahankan hal ini. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Jadi inilah struktur modulnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita lihat desain sendiri, ini ada format-formatnya yang harus kita ketahui ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah standar-standarnya yang harus kita ambil ya. Ada ketebalan 40 halaman, tergantung dari institusi kalau bicara tentang modul. Karena biasanya kalau kita menulis modul itu kita akan diberikan reward. Kalau di Unhas bukan 40 halaman tapi minimal 100 halaman ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada penukurannya. Ukuran buku ajar itu ya perlu diketahui bahwa buku ajar itu bukan kertas fotokopian, dia punya ukuran tersendiri. Yang tingginya 32, kemudian lebarnya 32. Jadi kalau kita bagi 32 berarti 32 dibagi 2 berarti satu halaman itu sekitar 16 cm. Kemudian tingginya adalah 23 cm. Kalau buku kertas-kertas yang fotokopian kan tingginya 21 kalau tidak salah ya. Nanti dicek lagi. Kemudian hurufnya itu bisa menggunakan seperti ini ya. Times New Roman 12 PT ataupun Arial 11 PT. Exactly ini. Kemudian face line-nya adalah 1 cm. Seperti itu beberapa standar yang ya. Jadi kalau kita masuk di setup Word, MS Word itu bisa kita lihat di sini. Jangan lupa di sini ada namanya book fold ya. Di sini multiple page itu kadang menggunakan book fold di sini. Ini urutannya 2 cm semuanya top. Kemudian inside button dan outside itu semuanya 2 cm seperti ini Ibu Bapak sekalian. Kalau mau mendesain sendiri ya. Jadi ini ukuran tinggi lebar ya. Ini dapat dilebihkan untuk memberi ruang pemotongan ya. Jadi custom size-nya di sini. Lebarnya ini bisa saja kita kasih lebih sedikit kalau kita kertas potong sendiri kalau mau atur. Nah ini bagian-bagian yang perlu kita juga perhatikan, jadi bisa dilihat di MS Word kalau kita mau mendesain sendiri. Tapi kan sekarang gampang, kita bisa meminta kepada publisher mendesainkan sendiri, memformatkan sesuai dengan standar yang kita punya. Jadi kita hanya menyiapkan modulnya saja. Demikian Ibu Bapak sekalian tentang standar dan struktur modul ajar berbasis teks yang saya paparkan pada video ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share.